Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman-Nya, dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami merindukan Tuhan melawat kami melalui firman-Mu, menguatkan, meneguhkan, menghiburkan, dan membimbing jalan hidup kami. Berkati kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami mohon pertolongan Tuhan, hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing yang saat ini belajar firman Tuhan ini. Tuhan tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan bagian firman Allah yang mengingatkan dan meneguhkan bahwa jika kita miliknya, kita diberkatinya. Jika kita miliknya, kita diberkatinya. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama belajar dari perikop Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20, di mana Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, dan ini adalah percakapannya dengan Petrus, bagaimana Tuhan menanyakan kepada Petrus, "Siapakah aku?" Setelah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka dan mengingatkan agar mereka waspada, berjaga-jaga terhadap adanya penyesatan, adanya ragi yang disebutkan bisa mengkhamiri, bisa merusak kemurnian, maka Tuhan menanyakan kepada murid-murid itu, menurut mereka siapakah aku? Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata engkau Elia, ada yang berkata engkau Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya di dalam ayatnya yang ke-15, "Tetapi apa katamu, siapakah aku?" Maka murid Tuhan Yesus yang paling cepat menjawab adalah Petrus. Murid yang cepat sekali bereaksi itulah Petrus. Tapi ini bukan karena Petrus yang paling cepat. Jelas sekali teks menyebutkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini bukan pernyataan manusia, ini pernyataan Allah kepadamu. Ayatnya yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Ayatnya yang ke-18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Petrus diresponi oleh Tuhan Yesus dengan ungkapan, "Berbahagialah engkau." Kalimat "berbahagialah engkau" ini, Bapak Ibu ingat, ini sejajar atau sama dengan ungkapan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah. Ungkapan berbahagialah ini sama, yang menunjukkan pada arti diberkatilah engkau, dibuatlah engkau berbahagia, dibuatlah engkau beruntung. Maka ungkapan Petrus yang menyatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ini menunjuk kepada pengakuan orang-orang percaya, pengakuan gereja Tuhan, pengakuan anak-anak Allah sebagai tubuh Kristus, bahwa setiap orang yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup,
adalah orang-orang yang disebut Tuhan, orang yang berbahagia, orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Makarios, diberkatilah engkau, dibuatlah hidupmu beruntung, dibuatlah hidupmu ini mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini miliknya, kita ini diberkatinya. Bagian ini mengingatkan bahwa jika saya dan Bapak Ibu Saudara telah mengakui Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup di dalam kehidupan kita, mengaku dengan mulut kita, mempercayai dengan hati dan pikiran kita, maka ingatlah Tuhan Yesus berkata, diberkatilah engkau, dibuatlah hidupmu beruntung, dibahagiakanlah engkau. Bapak Ibu Saudara, janganlah takut jika hari-hari ini gereja, orang-orang percaya menghadapi tekanan. Keluarga-keluarga Kristen berada di lingkungan yang mayoritas, berada di antara lingkungan yang membenci kita, yang menganiaya kita. Mungkin tidak secara fisik, tapi secara verbal. Mungkin penganiayaan itu tidak melukai tubuh kita, tetapi itu juga menekan mental dan jiwa kita. Tapi ingatlah bagian ini, kepada siapa yang berkata, engkaulah Mesias anak Allah yang hidup, yang menerima Yesus Kristus sebagai Mesias dalam hidupnya, Tuhan berkata, Makariosmu, diberkatilah engkau. Kita akan ada di dalam berkat-berkat Allah. Lalu apa berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan jika kita percaya dan mengaku Yesus Kristus itu adalah Mesias? Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Mesias itu. Di dalam ayatnya yang ke-18, di atas pengakuan Simon Petrus, di atas pengakuan yang berkata, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Bagian ini menunjukkan bagaimana Yesus Kristus berkata bahwa orang-orang yang percaya kepadanya itu tidak dibuatnya berdiri di atas pasir, tidak dibuatnya berdiri di tempat yang licin, tetapi dibuat berdiri di atas batu karang. Nah, kata didirikan di sini menunjuk kepada perbuatan Tuhan yang mengatakan Tuhan akan membangun, Tuhan akan mendirikan, Tuhan akan menguatkan. Tuhan akan menguatkan seperti tukang-tukang bangunan menanggung pembangunan, tukang-tukang bangunan yang akan mendirikan, akan menguatkan, akan membuat berdiri. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini menguatkan dan meneguhkan kita, dan inilah berkat itu. Jika saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan diberkati. Tuhan akan membangun kita, Tuhan akan mendirikan kita, Tuhan akan membuat kita kuat, bertumbuh. Tuhan akan membuat kita seperti tukang bangunan yang akan menyusun, yang akan membangun, yang akan membuatnya menjadi kokoh. Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan, pribadi orang-orang percaya, bukanlah pribadi yang dilepaskan oleh Tuhan, tetapi pribadi yang akan didirikan, dibuat berdiri, yang akan dibuat kokoh oleh Tuhan. Kadang kita merasa gereja Tuhan ada dalam situasi yang sangat lemah, tidak dapat berbuat apa-apa. Kita orang-orang percaya, Tuhan katakan, aku akan membangun. Aku akan membuat kamu sanggup berdiri. Aku akan membuatmu kokoh di atas pengakuanmu. Bapak Ibu Saudara, kita ini miliknya Tuhan. Kita ini kepunyaannya Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dikuatkannya. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam proses kehidupan, pergumulan, kesulitan, tantangan,
sebagai orang percaya, sebagai gereja milik kepunyaan Tuhan, di masa-masa prapaskah ini, kita diingatkan kembali di atas pengakuan Petrus itu. Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku, aku akan membangun jemaatku." Percayalah bahwa sebenarnya kita sedang dalam proses pembangunan Tuhan, proses bagaimana Tuhan membuat kita berdiri kokoh. Tuhan juga sedang memproses gereja-gereja, orang-orang percaya di segala tempat saat ini. Mungkin ada di antara kita yang tertindas, yang mengalami kesulitan, yang mengalami tekanan. Percayalah, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan membuat kita kuat. Yang kedua, berkat yang Tuhan katakan dalam bagian ini adalah, dan alam maut tidak akan menguasainya. Orang yang dimilikinya, orang yang percaya kepadanya, diberkati oleh Tuhan. Gereja sebagai milik kepunyaannya bukan hanya dibangun kokoh, bukan hanya didirikan untuk menjadi kuat, bukan hanya dibangun untuk menjadi bangunan yang terlihat rapi, tersusun dan bagus, tidak. Tapi gereja Tuhan, orang-orang percaya, tidak akan dikuasai oleh alam maut. Alam maut tidak akan menguasainya. Kata tidak di sini menggunakan bentuk negatif absolut, yang artinya sama sekali tidak akan terjadi. Sama sekali tidak akan terjadi. Ini adalah sebuah jaminan buat orang-orang yang percaya, mengaku Yesus adalah Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Tidak akan dikuasai oleh Hades, oleh neraka, oleh alam maut. Tidak akan sama sekali. Inilah berkat yang luar biasa, berkat kekal yang akan dimiliki oleh orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, alam maut tidak sama sekali menguasai anak-anak Tuhan, milik kepunyaannya. Kita diteguhkan di dalam percaya kita. Janganlah berdiri di atas pasir atau di atas batu yang licin, tetapi kita berdiri di atas batu karang yang kokoh. Waktu kami pergi ke Bali bersama dengan teman-teman tunanetra, kami memperkenalkan apa itu batu karang. Karena tidak melihat, maka saya mengajak beberapa teman untuk tunduk dan meraba batu karang. Atas bagian batu karang itu tidak halus ya, kasar seperti pasir. Ada butiran-butiran kecil, mereka mencoba mengambilnya. Dan mereka berkata, "Loh Bu, kenapa tidak bisa?" Ya, inilah batu karang, sangat kuat, sangat kuat. Terus saya mengajak mereka, coba dengarkan bunyi ombak, ya. Waktu itu kalau tidak salah tempatnya di Tanah Lot ya. Ada bunyi ombak yang begitu kencang menerpa itu. Saya sampaikan bahwa di depan sana ada batu karang yang kuat seperti ini, dan itu diterjang ombak, dan batu karang itu tetap kuat, tetap kokoh. Tuhan katakan begini, kita ini sebagai orang percaya sama seperti batu karang yang diterpa ombak tiap hari. Ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, tapi Tuhan katakan, "Aku membangun kamu di atas batu karang." Sehingga kita tidak akan terjatuh, sehingga kita tidak akan tergeser sedikit pun. Seperti jika dibangun di atas batu karang, kita tidak berdiri di atas pasir yang akan gampang tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan meletakkan kita di atas batu karang yang kuat, dan Tuhan memberkati kita dengan berkat kekekalan, dan tidak akan sekali-kali pun, tidak akan satu kali pun, sama sekali tidak akan dikuasai oleh alam maut. Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah miliknya, kita diberkatinya. Gereja Tuhan adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus sendiri. Dan gereja Tuhan ini akan dibangunkan, akan didirikan, dan percayalah,
kita dalam perlindungannya sampai kekekalan tiba. Kita tidak akan dikuasai oleh alam maut. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati perenungan masa Prapaskah dengan mengingat janji Tuhan, pernyataan Tuhan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan diberkatinya. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Selamat menikmati proses Tuhan yang membangun kita, menikmati proses Allah yang menguatkan kita dan meneguhkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk janji firman-Mu hari ini. Engkau meneguhkan kami sebagai orang-orang percaya, untuk kami tidak putus asa, untuk kami tidak menyerah, untuk kami tidak protes, tetapi kami tunduk, kami taat, karena kami tahu kami milik Tuhan yang dibuat beruntung, yang diberkati. Kami dibangun, kami disusun, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, dan kami dilindungi oleh Tuhan sehingga alam maut tidak menguasai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara dan gereja-Mu dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat berakhir pekan. Tuhan menolong memberkati di masa liburan ini. Bapak Ibu Saudara menikmati pertolongan demi pertolongan Tuhan. Shalom.